pas aku mau anjir lebih gede ternyata dibanding yang satunya itu. Oke. Aku tuh ya kan kalau anjir gede banget gitu. Nggak muat. Muat tapi agak kelihatan ya. Ya udah, abis itu dia aku terus udah kan kayak gitu kayak udah melayang-layang kan, terus udah pas di itu ya ampun bang banget tuh nggak? Bangetnya pakai banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, Jejak Backpacker. Host yang tidak terlalu tampan, tapi memang tidak bisa bikin kamu nyaman. Yang bisa bikin kamu nyaman adalah host sebelum saya. Tentunya dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang punya pengalaman unik, tapi menarik untuk kita simak bersama-sama. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita berkenalan. Ya, assalamualaikum, selamat malam. Dengan Kak siapa nih? Waalaikumsalam Bang Ale, nama aku Dinda. Kak Dinda, oke Kak Dinda, terima kasih ini udah hadir di studio AJB. Jadi Kak Dinda ini punya pengalaman kehidupan ya, yang mau dibagikan ke penonton di rumah. Ya. Nah ini udah siap Kak Dinda buat menceritakan pengalaman pribadinya. Siap. Udah siap ya? Ya. Oke, keluarkan, lepaskan semua aja Kak Dinda ya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kita buka semua di sini. Oke, iya. Aman? Aman ya. Silakan. Seperti apa ceritanya Kak Dinda? Ya, jadi aku tuh kenalan sama Berondong. Gitu. Oke. Awal itu ini baru sih bulan Desember kemarin, Desember tahun 2025. Itu awal kenalnya dari IG. Dia follow aku, terus aku follow back. Terus dia DM tuh, mau kenalan dong gitu. Boleh gitu. Terus lama-lama move ke WA. Udah chatan-chatan, teleponan, video call. Terus dia tuh chatnya makin lama tuh makin mengarah ke sana. Kayak lagi apa gitu. Lagi makan atau apa gitu. Terus dia bilang tuh gini, enak ya kalau dingin-dingin gini, kata dia gitu kan. Terus boleh aja kapan, aku bilang kayak gitu. Masih mancing tuh. Terus kata dia gini, ayo ketemu kapan gitu. Akhirnya ketemu tuh. Ketemunya tuh pas awal Januari. Ketemu, pertama kali ketemu itu langsung tuh Bang ngajakin ke Jadi pas di situ ya, nggak langsung itu sih, masih kikuk-kikuk gitu, masih ngobrol-ngobrol biasa gitu. Terus habis itu ngobrol nih, udah ngobrol, dia tuh tangannya mulai ini kesini gitu kan. Terus ya udah habis itu dia aku balas lah ya gitu. Apa sih udah gitu. Terus dia langsung ini aku tuh gitu kan ya. Sorry nih sebelumnya, posisi Kak Dinda sendiri udah punya suami? Udah pisah. Udah pisah. Udah pisah. Janda. Gitulah. Lumayan sih udah 1 tahun ya, udah enggak kan. Iya, gatel dong ya. Aduh gak kuat. Oke. Iya, jadinya kan kita dong ya Bang ya. Oh ya pasti. Udah sekalian. Terus dia tuh udah tuh aku aja dia rambutnya. Nggak botak nih, ada rambut. ada rambutnya. Aku tuh palanya kan biar makin kenceng gitu ya. Terus udah gitu dia makin itu tangannya kan. Makin deh. Habis itu ya udah aku dia. Udah habis itu kita main. Tuh, pertama kali ketemu langsung kayak gitu tuh. Udah main, udah gitu itu
kayaknya kita di situ itu 3 jam 3 kali main. Iya, cuma 3 jam doang. Terus kebesokannya udah tuh di chat lagi. Aku masih kepikiran yang kemarin. Katanya belum bisa lupa. Boleh nggak ketemu lagi gitu? Boleh, jadwalin aja. Udah jadwalin. Tapi si Berondong ini mau kondo, Bang. Meskipun mau kondo kan rasanya enak kan. Makanya ya udahlah nggak apa-apa. Dia bilang gini, ayo kita cek. Tapi aku lagi nggak ada duit nih, dia bilang gitu. Ya udah kita PT-PT aja. Terus aku sama sekali nggak ada duit gitu. Ya udah deh, sekarang gue yang bayarin gitu. Pas lo belum gajian gitu. Terus ya udah kita main seperti biasa, ya kan. Terus makin kelamaan tuh ya makin bosen karena dia ini nggak pernah ngeluarin uang gitu. Selalu aku. Terus waktunya juga dia tuh agak sibuk sama kerjaannya kan. Nah dari situ aku download dating apps. Iseng-iseng dapat lagi berondong satu lagi nih. Jadi 2 berondong, Bang. Oke. Terus udah nanya-nanya nih tinggal di mana. Ternyata dia tinggal di Tambun, deket kan dari sini deket kan. Udah gitu lama sih itu, hampir 3 mingguan baru ketemu. Sebelum bulan puasa kayaknya udah ketemu kan. Tapi pertama kali ketemu itu kita cuma makan biasa. Yang ini nih berondongnya lebih berondong daripada yang kemarin. Umurnya di bawah dia, 26 tahun. Tapi soal duit mah ada gitu. Pertemuan pertama tuh cuma makan doang, udah makan ya udah. Besokannya tuh baru mulai kayak enak kali ya kalau kita gitu. Sekarang lebih agak tinggian dikit. Ya. Karena ada duitnya. Terus kita tuh Bang. Itu tuh dia semuanya udah dia sediain tuh. Kayak cemilan, makanan gitu. Terus kayaknya pas aku datang tuh udah kayak tinggal tidur aja kayaknya. Apa sih udah disetting sama dia kan. Terus dia nyuruh aku duduk. Sini duduk, aku pijitin, pasti capek gitu. Aku kan kalau kerja malam kan, pulang pagi. Terus dipijitin sama dia, capek ya kerja, iya capek. Udah dipijitin, kok makin lama dia kayak gitu dari kan. Habis itu dia, aku lewat belakang tuh, ya udah aku cipok lagi. Udah, habis itu ya udah. Itu semua ya kan. Pas aku mau punya dia, anjir lebih gede ternyata dibanding yang satunya itu. Oke. Aku tuh ya kan, kalau anjir gede banget gitu. Nggak muat. Muat tapi agak kelihatan ya. Terus ya udah, abis itu dia aku terus udah kan kayak gitu, kayak udah melayang-layang kan. Terus udah pas itu ya ampun Bang, banget tuh nggak? Bangetnya pakai banget. Ini tuh size-nya tuh lebih besar daripada yang sebelumnya, jadi kan lebih kan. Lebih penuh ya. Nah itu. Jadi ngisi rongga-rongga yang ada kosong. Yang kosong. Kan? Jadi bener-bener full gitu kan. Aduh, bener-bener dia parah nih. Berondong satu ini bikin aku tergila-gila sih. Kayak abis tuh kayak pengen lagi gitu. Terus ini aku nih jadi kecintaan sama yang ini, satunya ini, yang berondong terakhir ini. Iya. Nah, yang berondong satu lagi tuh kayak udah lama mah kayak nggak ada duitnya, buat apa sih gitu. Paling ngechat tuh cuma pengen kayak gitu aja. Udah gitu nggak bayar lagi, gue yang bayar. Makan gue yang bayar. Kayak ini orang enak banget ya. Udah enak sama gue, tidur, makan, udah nggak ngeluarin duit sama sekali gitu. Jadi udahlah, ini pengen gue putusin nih Bang, Tapi apesnya nih, dia tahu kalau gue main dating apps. Oke. Dia lihat tuh siapa nih cowok. Aduh, ketahuan. Ya udah ketahuan, jujuran aja.
dia sadap WA juga. Jadi cecetan yang ada itu kebaca sama dia. Oh, jadi lu di belakang gue lu lu sama yang lain gitu. Iya emang kenapa gitu. Terus kemana aja udah berapa kali? Baru 3 kali gitu. Oh lebih enak ya? Iya lebih enak. Udah gitu dia lagi semua yang bayar gitu. Nah jadi dia diam di situ. Oh jadi karena itu. Ya iyalah. Kalau pas sama lo kan semuanya gue. Kalau sama dia ya udah. Semua dijamin sama dia. Gue dikasih duit sama dia pulangnya. Dikasih makan. Pergi sama dia kenyang. Dikasih duit jajan. Kalau sama lo gue yang boncos. Ya gitu. Terus berondong gue yang pertama ini dia agak posesif. Dia nyuruh ninggalin. Atau kalau enggak dia bakal nyamperin katanya. Kan gue takut ya bang anak orang. Ya kalau lo masih sama dia, gue jamin nih dia nih nggak bakal bisa jalan. Lah maksudnya apa nggak bakal bisa jalan? Karena katanya dia dulu punya trauma. Dulu dia sama mantannya pengen nikah nih, nggak jadi. Ketahuan gitu juga. Terus cowoknya katanya gitu. Nah dia mau melakukan itu ke berondong kesayangan gue ini. Akhirnya ya udah gue WA nih. Udah kita udahan ya soalnya yang ini apa sih namanya? Cerita tuh gue lo mau diginiin sama dia gitu. Jadi yang ini gue amanin dulu nih bang. Akhirnya gue bilang udah kita putus aja gitu. Soalnya gue mau jalin sama yang kemarin gitu. CLBK ceritanya. Nah udah berondong gue yang terakhir ini aduh kita jadi lost contact tuh. Gue galau kan bang. Galaunya kenapa ya Allah. Konbrut gue hilang. Apa? Konbrut. Oh brutal. Aduh, yang ini hilang lagi. Ini kan aset penting ya. Terus ya udah. Terus nggak lama sama yang pertama ini juga hubungannya kan agak toksik ya. Pertama kan di finansial kan ya. Capek juga sih kalau apa-apa kita yang ngeluarin duit gitu. Kayak dia tuh cuma modal doang buat apa? Jadi udahlah, ya gue putusin yang pertama nih. Gue ngejar lagi si berondong yang terakhir ini. Udah yang pertama udah lepas nih, udah lepas. Nah yang terakhir ini dia agak jual mahal. Tapi gue kejar terus bang, gue banting gue tuh. Gue kejar terus, aku kangen sama kamu, ketemu yuk gitu. Terus nanti aku deh yang jemput gitu. Kamu gak usah nyamperin ke rumah. Dia bilang gak mau udah kamu sama yang itu aja. Enggak aku udah putus sama dia gitu kan. Terus dengan berbagai cara nih aku bujuk. Akhirnya dia mau. Ketemulah kita lagi nih. Ketemu lagi di apart juga sama. Di tempat yang sama. Ya udah melakukan itu lagi. Terus ya udah. Rasanya tuh gimana ya. Kayak kalau sama dia tuh pengen terus-terusan gitu. Kita tuh kalau tuh sampai berkali. Terus dia tuh pinter banget lah ngatur gayanya. Kayak gaya style. Bukan aku juga pernah tuh kayak kanguru gitu. di oyak-oyak gitu ya. Iya, diangkat-angkat gitu. Ini kan badannya ster tinggi kan. Aku pikir kalau badannya ster tinggi gendut itu kan kecil ya. Ternyata enggak, salah besar aku. Ternyata besar juga. Beda sama yang kemarin gitu. Ya udah aku udah kecitaan banget nih emang ini nih. Tapi dia agak cuek. Semenjak itu dia cuek. Tapi aku tetap kejar aja terus dia. Aku yakin aja terus nih orang nih ya kan. Biarin deh aku kayak hari aku turun banget nih buat dia doang. Kayak kegatelan banget lah ya istilahnya. Ya sampai sekarang sih masih sama dia ini. Si berondong aku ini. Kesayangan aku. Ternyata nih bang. Dia punya cewek. Gue chatan kan sama dia selama ini ya. Chatan. Aku kangen kamu nih. Kapan ayo lagi gitu. Aku pengen kamu gitu. Kangen kayak gitu sama kamu. Ternyata yang balesin selama ini ceweknya. Oke. Gila sih. Terus kita berantem nih. Kita chatan lagi nih. Dia bilang gini, gue ceweknya gitu. Terus loh gue juga ceweknya gitu. Terus akhirnya kita ketemuan nih, ya kan? Ketemuan, berantem lah tuh.
tapi bareng sama berondong gue ini ya kan. Abis itu ribut-ribut, ya udahlah gue nggak mau rebutan, lo ambil aja gitu. Akhirnya kita udah bubar kan, dengan sangat terpaksa merelakan itu si convert itu. Akhirnya udah kayaknya gue download dating apps lagi kayaknya ya. Nah gue download tuh dating apps, masuk, tapi yang ini duda. Udah kita chattingan. Hai gitu. Iya, kamu umur berapa? Aku umur 29. Kamu? Aku umur 32. Wah, kayaknya agak mateng nih, lebih mateng. Ternyata dia duda, anak 2. Oke. Ya, sama sih sama aku, janda anak 2 gitu. Jadi kita pembahasannya lebih ke, maksudnya lebih mateng lah, nggak cuma itu doang ya. Ngobrol, bahas pekerjaan, kehidupan sama anak-anak. Udah gitu kayak ngerasa nyaman gitu. Terus kita ketemu tuh, ketemu yuk mas gitu. Tadi ya, ayo boleh gitu. Tapi tetap sih ketemunya juga. Udah gitu, ya ntar mas deh gitu buat kita gitu. Yang ini sih lebih long time ya. Udah kita ketemu, kita ngobrol. Sebelum itu kita makan dulu, dinner di luar, makan ngobrol. Habis itu baru kita masuk. Seperti biasa pembukaannya udah pasti gitu. Dia tentu dari gitu kan, sampai gitu. Terus udah suka juga deh ya. Iya, lebih lama lagi bang, sampai kejang-kejang gitu. Saking gak tanya, udah ini aja mas langsung gitu, nggak usah kayak gitu. Terus udah dia sama dia, terus aku dia tuh gantian, aku tuh gue ngebor kan. Udah dia tuh kayak gitu, udah. Tapi cepet banget nih bang. Langsung tuh. Tapi untuk ukurannya pas lah, suka ya. Suka, keker lah ya, keker berotot gitu. Gitu. Ada semua sih ya. Iya. Ada yang keluar, ada yang enggak ya. Dia lebih inilah kayak banget gitu. Lebih matang lebih gitu membal, ya. Gitu. Iya, black ya. Terus sampai sana tuh kayaknya dia mulai suka nih sama aku. Aku juga. Jadi kita akhirnya nggak pakai basa-basi kayak kamu mau nggak jadi pacar aku gitu. Langsung aja kita udah jalin hubungan nih bareng. Di satu momen kita ketemu nih sama anak kita masing-masing ya kan, playdate nih ceritanya. Playdate, dia kenalin tuh sama 2 anak dia ke aku. Terus mungkin dia mau ngetes aku kali ya. Kita main bareng, kenalan, hai gitu. Anaknya cewek cowok ya kan. Terus kenalin nih tante gitu, nih pacarnya ini gitu ya. Udah gitu dia kerja nih, si anak ini dititipin ke aku. Ya sekali 2 kali nggak apa-apa ya. Ini tuh keterusan gitu kan, aku capek ya. Aku ngurusin anak aku sendiri, ngurusin anak dia juga gitu. Jadi aku ngerasa kayak aduh nggak bisa nih gue nih. Gue udah kayak pembantunya dia nih lama-lama gitu. Udah kayak baby sisternya, mana gak digaji gitu kan. Ya udah akhirnya gue telepon tuh, halo mas, ini gimana sih anaknya bandel banget gue nggak sanggup gitu. Ini anak lu yang satu bandel banget nih, yang satunya nangis mulu. Gue gimana nih caranya nih, apa sih namanya, ngonin dia, ngebilanginnya gimana gitu. Kalau pakai kekerasan nggak mungkin kan, karena anak orang ya kan. Ya akhirnya dia pulang nih, ngambil anak-anaknya. Kamu gimana sih jagain anak aku aja kayak gitu, nggak sabaran banget gitu. Ya bukan gitu, anak kamu nih bandel banget. Apa aja diberantakin, terus yang satunya lagi nangis terus. Aku pusing jadinya gitu. Udah aku udah kayaknya nggak mau anak-anaknya jangan dititipin ke aku lah gitu. Aku bukan nggak mau ngurusin anak kamu, tapi udahlah kayaknya cukup aja deh mas, hubungan kita sampai di sini mas gitu. Oh gitu, ya udah, oke, bye gitu. Udah kita udah nih gara-gara anak itu kita ribut kan. Dia keributannya tuh kita jadinya hubungan kita udah selesai sampai di situ kan. Udah kita udah lost contact.
Ya kembali lagi, aku nyari lagi laki-laki lain di dating apps itu. Kita nyari di dating apps, dapat lagi. Tapi ini lebih menantang. Suami orang. Oh. Iya. Kita intro, nanya namanya siapa. Terus, tapi aku ini nggak apa-apa nih, aku punya istri. Dia bilang gitu. Ya nggak apa-apa sih selama istri kamu nggak tahu gitu. Tapi kira-kira aman nggak gitu? Aman. Tapi kalau aku nggak chat, kamu jangan chat ya gitu. Kalau aku nggak telepon, kamu jangan telepon. Oke. Nah akhirnya aku ngikutin kata dia nih. Aku nggak chat, aku nggak telepon. Tapi kok ini orang nggak chat nggak telepon ya? Terus aku chat dia nih, Mas gitu. Terus dia balas iya gitu. Ntar dulu ada istri aku gitu. Nunggu istri aku tidur ya gitu. Udah. Terus habis itu telepon deh gitu. Aku tuh kalau aku bilangin tuh nurut. Aku bilang nanti dulu istri aku belum tidur. Gitu. Kalau udah tidur baru aku telepon kamu gitu. Ya udah. Terus kapan dong kita mau ketemu gitu. Jadi ya besok aku bilang deh sama istri aku kalau aku ada lembur tambahan kerja. Oke. Habis gitu kita ketemu nih Bang. Ketemu juga sama. Udah ketemu, tapi kita makan dulu. Udah makan, ngobrol-ngobrol, udah ketemu. Terus aku agak deg-degan sih karena ini barang selundupan kan, maksudnya suami orang gitu. Takutnya tiba-tiba dilabrak gitu kan, kayak yang lagi viral-viral tuh tiba-tiba divideoin. Terus tapi agak deg-degan juga sih. Terus dia tuh kalau ngabarin tuh kayak jarang-jarang banget, hilang-hilangan terus. Karena aku kan maunya intens ya. Dia ngajakin ke ini Bang, ngajakin ke luar kota, ke Bogor. Tapi dia alasan sama istrinya biasa lembur, ada tambahan kerja. Kita jalan-jalan ke Bogor nih, jalan-jalan ke Bogor. Lihat pegunungan-pegunungan. Daerah puncak situ. Ya daerah puncak. Kita makan tuh di kopi pinggir jalan tuh warkop ya? Yeah. Warpat ya yang lagi itu. Kita makan ngobrol di situ. Mas suasananya enak banget ya. Iya ini indah banget ya. Udah gitu enak lagi dingin sejuk nih. Udah habisin buruan makannya. Habis itu kita cari pan gitu. Kita cari pingin udah main tuh. Pas main tuh kayak aku kaget. Ternyata dia lebih kasar nih, mainnya lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Yang nggak pernah aku dapetin dari sebelum-sebelumnya tuh kayak itu pakai geper di. Terus aku nih dipetak gitu sama dia gitu. Terus udah Mas jangan kayak gitu. Terus sama dia tetap aja gitu loh. Tapi juga sih. Oh ada rasanya juga ya. Iya. Tapi banget gitu cara mainnya, dia kasar. Rambut aku dia main dari tuh gitu. Emang gayanya dia kayak gitu sih. Nah aku agak trauma nih sama dia Bang, karena dia kasar banget kan. Aduh gila nih gue kalau kayak gini gimana nih. Tapi gue gak ada cowok lagi. Terus yaudah jalanin aja lah gitu. Dia kasar, oke gak apa-apa. Apa sih segala di gitu kan. Terus kita main lagi, liburan lagi nih. Yang sekarang nih ketahuan sama bininya. Karena kebanyakan lembur gitu. Kok lembur mulu nih orang. Diikutin sama bininya Bang. Diikutin sama bininya nih. Ke puncak kan. Dari udah gitu dibek kita Bang sama bininya. Ternyata istrinya tuh nyadap WA-nya si Mas ini. Dia udah tahu lama sebenarnya kalau suaminya ini ada main di belakang. Ngebaca dari nyadap WA-nya ya kan. Tahu nih kalau pas sebelumnya kita in juga di Bogor ya kan. Dia tahu. Terus akun Google-nya dia kan ada di HP-nya si istrinya kan. Otomatis kalau suaminya pergi kemana juga dia tahu.
ada riwayatnya, riwayat pembayaran juga tahu. Bayar apa sih, hotel atau makan atau apa, semua tahu, transfer masuk gitu. Nah pas apes banget nih pas check-in kedua ini, sama juga di luar kota dengan alasan dia ini lembur kerja. Kita lagi asik-asik gitu ya kan, quality time. Tiba-tiba istrinya ini ngikutin loh, dari itunya dia, Google Maps itu kan kelihatan kan. Buka pintunya gitu, buka. Nah udah ini tuh dia udah dibuka pintunya, tapi dia nggak sendiri, bawa saudaranya mungkin ya, laki-laki gitu, sama perempuan juga, kakaknya mungkin ya. Udah rame banget tuh, mana di videoin, kan malu banget ya. Terus tapi si Mas ini menghadang gitu loh, kayak ngebelain aku, ngelindungin aku. Sini lo, dasar lo perempuan lo ya, udah tahu laki orang masih aja, rambut aku sama dia udah kena sih. Terus akhirnya dia dihalangin sama si Mas ini gitu. Akhirnya kita nih semua dibawa ke RT setempat sama si istrinya ini. Di situ kita diinterogasi nih Bang, terus ya aku bilang aja, loh saya nggak tahu kalau dia punya istri gitu. Awal kenal sama saya kan dia bilangnya duda, ya kan? Terus kalau saya pacaran sama duda nggak masalah dong. Saya nggak tahu kalau dia punya istri sama anak gitu. Tiba-tiba dia kok istrinya ngegrobek gitu, kan kaget gitu loh. Tapi si istrinya ini tetap kokoh banget, kayak dasar lu ya gitu. Aku bilang sama Pak RT-nya, Pak RT, saya tuh taunya dia nggak punya istri Pak RT gitu. Saya ditipu nih sama dia, orang dibilangnya duda. Terus ya udah saya jalanin aja gitu. Saya kaget juga tiba-tiba dia punya istri kan. Akhirnya udahlah tuh, pertengkaran itu udah selesai, udah di meja itu udah damai lah ya. Nah dari situ udah tuh kita udah berdamai secara kekeluargaan. Istrinya juga bilang oke, kita damai, tapi gue minta tolong sama lo jauhin suami gue gitu. Jangan pernah ada lagi hubungan apa-apa gitu. Terus ya udah, saya janji nggak bakal deketin suami Mbak lagi. Saya juga nggak tahu awalnya kalau suami Mbak itu punya istri. Karena dibilang duda ya saya jalin hubungan sama dia. Tapi dengan kejadian ini saya juga minta maaf ya Mbak gitu. Saya nggak tahu apa-apa gitu. Nggak tahu kalau dia punya istri gitu. Udah akhirnya kita udah lost contact karena udah ada ancang-ancang kayak gitu kan, jangan deketin suami saya lagi. Ya udah akhirnya hubungannya kandas lagi. Gitu. Jadi itulah main dating apps, banyak banget pro dan kontra. Ketemu sama berondong, ketemu sama duda, ya ini lebih parah lagi suami orang ya kan. Sebenarnya aku tuh nggak pengen sih kayak gini-gini aja gitu, main dating apps nanti ketemu lagi gini lagi gitu. Tapi aku tuh ngerasa kesepian Bang. Kalau tiap malam tuh nggak ada temen curhat gitu. Pengen kan sekali-kali kita di-talk gitu sama orang. Tapi capek banget. Tiap ketemu sama orang pasti ujung-ujungnya gitu. Even aku juga kayak nggak munafik pengen juga gitu, karena nafkah bayinya kan udah lama nggak terpenuhi ya. Jadi main dating apps itu. Tapi buat orang yang iseng-iseng aja tuh, kalau yang punya pasangan nih iseng-iseng aja main dating apps jangan deh. Soalnya itu nggak direkomendasiin gitu. Kecuali emang nggak punya hubungan sama siapa-siapa, duda, janda nih kayak aku, baru main dating apps nggak apa-apa gitu. Tapi di luar itu sebenarnya aku tuh pengen punya pasangan yang bisa mengayomi aku Bang. Karena aku dari mantan suami pertama aku itu nggak ada peran itu gitu. Nggak ada peran aku dibimbing ke arah sana gitu. Kayak
diarahin apa sih yang bener itu nggak ada. Jadi peran dia itu sebagai suami nggak ada sama sekali. Itu kenapa aku bisa jadi janda? Ya karena aku apa sendiri, aku cari nafkah sendiri. Dari awal nikah juga sama dia apa sih dikasih nafkah cuman kayak jajan-jajan anaknya doang tuh ya sampai mana gitu. Iya, jadi aku dari awal tuh nikah sama dia kayak udah menderita gitu. Pengen udahlah, gue hidup sendiri juga bisa, gue cari duit sendiri bisa, gedein anak-anak gue bisa gitu. Dengan pekerjaan gue yang sekarang ya nggak banyak sih gajinya, cuman cukup lah buat menghidupi kita bertiga gitu. Iya, sebenarnya di hati kecil aku tuh aku pengen banget punya pendamping hidup yang bisa bimbing aku gitu. Aku nggak pengen main dating apps kayak gini kayak nyari apa sih? Nyari kesenangan sesaat tuh. Aku pengen banget punya jodoh tuh yang benar-benar ya udah kalau udah sama ini nih aja gitu. Apa sih? Aku capek juga bang kerja sendirian, aku juga pengen dinafkahin gitu loh. Pengen bahagia juga, punya suami yang baik, soleh gitu, bimbing aku biar nggak kayak gini lah gitu. Kayaknya aku tuh udah hilang arah banget ya kayaknya. Pengen diarahin juga gitu. Saya nggak muluk-muluk sih, nggak usah kaya nggak apa-apa, nggak ganteng juga nggak apa-apa. Yang Tapi penting gede. yang penting gede, gede itunya, gede nyalinya kan, tanggung jawabnya juga gede Gede gitu. pendapatannya juga. Iya, sebenarnya itu yang pertama. Ya gede itunya juga sih biar enak gitu, biar betah gitu ya. Iya. Ya itu, yang aku pengenin sih itu nafkah batin sama nafkah itu tuh tercukupi lah gitu ya. Lahir dan batin tercukupi. Pengen banget punya pendamping yang bisa mengayomi aku dengan anak-anak aku gitu. Sebagai single parents kayak gini kan, kalau siang nih jadi superhero nih, tapi kalau udah malam kayak galau, nggak ada orang nih yang gue gitu, gue bersandar sama siapa nih gitu kan, capek juga nggak ada cowok gitu kan, nggak ada laki nih yang bisa gue pakai gitu. Gitu kayak ngerasa kesepiannya tuh ada banget gitu ya. Gitulah bang pengalaman pahit saya gitu, sama pengalaman yang berdosa itu, tapi berdosa tapi enak. Oke, berarti Kak Dinda ini kan bermain dating apps ya, bermain dating apps. Artinya kalau di dekat-dekat orang-orang dekat Kak Dinda itu nggak ada nih cowok-cowok atau apa gitu yang pengen deketin secara langsung gitu tuh nggak pernah ketemu. Nggak pernah. Makanya Kak Dinda download dating apps itu. Iya. Oke, nah kalau di dating apps itu kan ada beberapa juga ya narasumber saya, mereka main dating apps dan itu mereka menemukan jodoh, ada jodoh di sana. Ini kan biasanya kalau orang main dating apps itu biasanya ini ya memang untuk serius ya, bukan kayak kalau kita di aplikasi chat misalkan kayak gitu. Chat itu kan untuk orang-orang yang memang nggak serius, ada yang di aplikasi tersebut. Nah ini bedanya kalau sama dating apps itu tuh gimana sih? Kalau itu setahu aku kayak begitu bang. Iya kayak berapa nih gitu, 500 dah gitu, misalnya kayak gitu. Ada juga tuh aku baca, boleh nggak 250 plus nasi goreng gitu, kata dia gitu. Kan terus ya udah dah boleh bang gitu, bawain sini gitu. Nah kalau itu lebih kayak kita secara terang-terangan. Iya. Kalau dating apps itu dia mencari pasangan, ya kan, entah itu buat having fun atau serius. Itu sih setahu aku ya. Oh, oke. Mau serius mau enggak, yang penting kenalan dulu nih kalau di dating apps. Nah itu berarti kalau yang dapat berondong-berondong itu kan biasanya ya kalau dating apps itu bukannya untuk orang yang udah dewasa, janda atau duda kayak gitu.
Kan Ya, kalau orang masih bujangan atau masih istilahnya umur di bawah 25 tahun kan masih muda ya, masih bisa cari Iya. pasangan, cari pacar di luar dating apps. Iya. Ya, mungkin karena ini kali ya, pengen instan aja. Karena kan kalau kita kenalan di luar kita PDKT dulu, apa dulu, kalau dating apps kan kayaknya to the point aja gitu. Apalagi nih Bang, ada satu nih berondong zaman sekarang nih sukanya sama janda-janda loh dibanding yang gitu atau gadis. Iya. Karena kalau janda kan nggak banyak nuntut menurut mereka. Sama mengarah ke sananya kayaknya gampang juga nih kalau janda ya kan dibanding kan gitu sih. Oh. Iya. Emang kayak gitu? Ya rata-rata sih gitu. Baru tahu saya. Karena udah lama menyendiri itu tadi. Iya. Terus kalau ini kan Kak Dinda sudah lama ya main dating apps ini. Lumayan. Udah berapa kali juga. Terus itu memang nggak bahaya gitu sama kesehatan kita. Kalau misalkan dapat main kayak gitu. Aku sih sebenarnya mikirin ke sana juga, ke arah sana. Cuman setiap main kan kita ada pilihannya, mau pakai atau gitu. Ya itu aku dua-duanya sih. Kalau setiap main pakai, atau kalau dia nggak mau pakai nih, kata dia nggak berasa kok. Kalau menurut aku juga iya sih, kayak agak sakit gitu. Kayak apa sih, kayak balon ke dalam tuh gimana ya? Kayak bukan rasa itu yang tapi kayak barang lain gitu. Kayak karet ke dalam gimana sih Bang? Tapi kan licin sama aja. Beda licinnya. Kalau karet tuh menurut aku nggak berasa gitu loh. Pas masuk ya pas berasanya pas baru aja, pas udah dipompa nggak berasa gitu. Dia juga sama kayak gitu si berondong itu. Jadi kebanyakan sih pengalaman aku nih selama main itu tumpah luar. Berarti kan Bang? Oh iya. Ya itu agak worry sih, memang agak worry. Cuman aku juga ini sih nggak sembarangan. Pilih-pilih juga orang-orangnya gitu. Nah dari sekian banyak itu berarti yang kesukaan Kak Dinda yang mana nih, berondong yang ke-1, kedua, bapak-bapak ya siapa namanya si yang udah punya bini itu? Ya selundupan. Yang juara sih tetap berondong sih ini. Yang kedua ini loh. Yang gede itu tadi. Iya. Kayak nggak apa sih, di luar kepalaku aja kayaknya. Wah nggak ini loh, kok kayak gede banget gitu. Kok bisa gitu. Ya udah, itu sih aku belum bisa move on dari dia aja udah. Terus ini masalahnya dulu sama mantan suami apa nih perpisahannya? Karena apa? Karena pertama nafkahnya nggak tercukupi, itu pertama. Yang kedua nafkah juga iya Bang. Yang ketiga terlalu kecil. Ya. Loh berarti kalau terlalu kecil kan Kak Dinda dong yang minta cerai. Iya emang saya. Karena banyak minusnya. Udah kecil, nggak nafkahin, hidup lagi. Iya. Nyusahin lagi. Lagi saya kan udahlah diretur aja. Ini kalau ada kecil tapi dia nafkahin, uang tercukupi kan enak ya. Enak. Iya udah kecil, udah nggak nafkahin, semuanya udah minus lah dia. Iya, semuanya kecil lah gitu ya. Kecil semua. Jadi ya udah, akhirnya itu. Karena memang dia toksik juga, gampang ini juga pernah juga Bang dia, pernah ke aku. Tapi aku mencoba bertahan demi anak-anak. Tapi kok kayaknya nggak boleh nih kayak bertahan gini demi anak-anak. Justru demi anak-anak biar aku mentalnya tetap kuat gitu, tetap sehat. Udahan aja gitu. Ya udah akhirnya udahan. Terus selama udah nggak punya suami, untuk kehidupan sehari-hari apa usaha dari Kak
Dinda sendiri? Aku kerja di warung makan gitu. Oh, Iya. Oke. Biar bisa bertahan hidup ya. Tapi Iya. selama perceraian itu suami nggak pernah ngasih nafkah nih buat anak-anak? Nggak pernah ngasih nafkah. Udah lebih dari setahun itu sama sekali nggak ngasih. Tapi nggak lost kontak? Nggak lost kontak. Teleponan terus sama anak. Ya udah. Cuma nanya kayak udah makan belum. Dalam hati gue ya udahlah gue yang ngasih makan gitu. Kayak udah nanya gitu doang. Tapi nggak pernah ngasih duit nggak. Bahkan aku pernah mancing bang. Dek minta duit dek buat beli jajanan atau beli tas baru gitu. Dia cuma jawab iya nanti ya kalau papa gajian. Pas giliran gajian ya enggak, sama sekali nggak ngirimin. Nggak ngerti lagi sih. Kayak ya udahlah. Oke, selanjutnya ini Kak Dinda mau sampai kapan nih menyendiri? Nggak tahu ya. Mungkin nggak lama sih karena aku juga butuh belajar kan ya. Nggak tahu mau lari lagi ke dating apps atau menunggu pria tampan datang sendiri ya. Atau sedapatnya aja. Atau sedapatnya aja lah bang. Iya. Capek juga sih main dating apps. Aku udah trauma di gerbek istri orang ya kan. Terus dapatnya takutnya yang enggak udahlah. Capek juga. Ya mudah-mudahan ya Kak Dinda dapat jodoh yang sesuai apa yang Kak Dinda inginkan. Amin, ya. Amin. Terima kasih banyak bang. Dari yang dulu dapat yang serba kecil, mungkin next dikasih jodoh yang serba besar. Ya, XXL. Besar pendapatannya, besar barangnya, besar badannya. Amin. Besar, semuanya besar ya. Amin. Ya, Kak, ya. Oke, dari sini mungkin Kak Dinda mau menyampaikan sesuatu atau pesan-pesannya. Silahkan kalau ada Kak Dinda. Pesan-pesan buat wanita-wanita di seluruh Indonesia. Kalian menikah atau nggak menikah, kalian harus tetap kerja. Jangan bergantung sama lelaki. Iya kalau lelakinya itu kaya ya, mencukupi. Kalau enggak, nanti kita bakal kaget. Karena kalau kita nggak terbiasa kerja keras bang, kalau kita ditinggal suami kita, ya udah. Kita bakal jadi lemah, gitu aja sih. Ya. Oke, Kak Dinda, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Dinda dalam segmen Cuble, Curhat Dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi cerita di channel YouTube AJB, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di ale@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dinda, terima kasih buat waktunya, buat ceritanya juga ya. Sukses selalu buat Kak Dinda dan semoga apa yang Kak Dinda inginkan segera dikabulkan ya. Amin. Terima kasih Bang Ale, terima kasih waktunya. Sampai jumpa.